Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian tetap dalam kesehatan dan semoga kalian tetap semangat untuk melakukan pembelajaran bahasa Arab pada pagi hari ini. Baik, pembelajaran bahasa Arab kali ini adalah kita akan melanjutkan dari bukunya pada halaman 52. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca percakapan yang ada pada halaman 51. Tema kita adalah tentang al-uzlatu, yaitu tentang hari libur. Pada pertemuan sebelumnya juga kalian sudah membaca percakapan dengan percakapan yang benar. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ke latihan yang ada pada halaman 52 ya. Jadi latihan yang akan kalian kerjakan sekarang adalah dua bentuk latihan. Latihan yang alif dengan latihan yang ba pada halaman 53. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ustadz di sini akan sedikit menerjemahkan kalian untuk memudahkan kalian dalam menjawab soal. Jadi di sini ada kata-kata tadribat, yaitu latihan. Ya, latihan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi pertanyaan yang ada di sini jawabannya terdapat pada percakapan yang kalian telah baca pada pekan lalu. Kalau masih lupa percakapannya ataupun arti-artinya, silakan kalian buka video yang pekan lalu. Baik, kita akan lanjut ke soal yang pertama. Soal yang pertama adalah mata yastayqidhu Mansur yaumal jum'ah. Mata yastayqidhul Mansur yaumal jum'ah. Kapan Mansur bangun pada hari Jumat? Ya, yastayqidhu ini artinya apa kemarin? Artinya bangun. Bangun itu bangun dari tidur, ya. Mata yastayqidhu Mansur yaumal jum'ah, ya. Nah, di sini di bawahnya kalian dikasih clue atau sedikit dikasih jawaban. Nah, selebihnya kalian sendiri yang melanjutkan jawabannya. Lagi sekali letak jawabannya di mana? Letak jawabannya ada di percakapan yang telah kita baca pada pekan yang lalu. Yastayqidhu mubakkiran fi titik ya. Dia bangun pagi hari pada jam berapa? Silakan kalian jawab. Ya. Kemudian kita beralih ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2 bunyi soalnya adalah madza yaf'alu fis sabah? Madza yaf'alu fis sabah? Madza apa? Yaf'alu yang dia kerjakan. Maksudnya dia di sini siapa? Mansur. Madza yaf'alu fis sabah? Apa yang dia kerjakan fis sabah di pagi hari? Jawabannya, keluhnya adalah yusolli. Dia melaksanakan sholat apa? Silahkan kalian jawab di buku kalian masing-masing. Kemudian soal nomor 3, mata yazhabu ilal masjidi? Mata yazhabu ilal masjidi? Mata kapan yazhabu dia pergi ilal masjidi ke masjid, ya. Mata yadhabu ilal masjidi, kapan dia pergi ke masjid? Dia ini siapa maksudnya? Karena di sini pakai iya, maka laki-laki. Siapa maksudnya? Mansur, ya. Yazhabu indama, ya. Keluhnya adalah yazhabu indama. Yazhabu dia pergi ketika. Jadi lagi sekali Ustaz sudah tekankan kemarin bahwasanya indama itu artinya ketika. Kemudian soal nomor 4, ya, mata tastayqidhu Zainab, ya. Mata tastayqidhu Zainab? Mata kapan tastayqidhu Zainab? Zainab bangun. Ya, kenapa tadi Mansur menggunakan yastayqidhu sedangkan Zainab menggunakan tastayqidhu? Ya, karena berbeda. Kalau
perempuan, maka yang digunakan adalah huruf ta di awalnya untuk menunjukkan dia perempuan. Sedangkan untuk laki-laki, maka menggunakan huruf ya di awalnya untuk menunjukkan dia laki-laki, ya. Mata tastaiqidhu Zainab, kapan Zainab bangun dari tidurnya? Tastaiqidhu mubakiran fi, dia bangun pagi hari ketika jam berapa, ya. Silakan kalian jawab di al-hiwar tsani, ya. Jadi soal nomor 1 sampai nomor 3 itu letaknya di al-hiwarul awal. Sedangkan letak jawabannya nomor 4 sampai dengan nomor 6 itu jawabannya ada pada al-hiwarul tsani, ya. Kemudian yang kedua, madza yaf'alu fis sabah? Afwan. Madza taf'alu fis sabah? Madza taf'alu fis sabah? Apa yang dia kerjakan di pagi hari? Ya, dia di sini siapa maksudnya? Dia di sini adalah Zainab itu sendiri. Tusalli, dia melaksanakan sholat. Silakan kalian jawab. Kemudian nomor 6, mata tazhabu ilal masjidi? Kapan tazhabu, dia pergi, ilal masjidi, ke masjid. Tadhabu indama, silakan kalian jawab, ya. Jadi itu soalnya untuk poin alif. Jadi kalian menjawab soal-soal yang ada pada nomor 1 sampai nomor 6, kemudian kalian cari jawabannya pada al-hiwar yang telah kita baca pada pekan yang lalu. Kemudian kita beralih ke poin B atau ke soal yang B, ya. Soal yang B, bunyi perintahnya apa? Irbitil jumlataini kama fil mithal, ya. Hubungkan antara dua kalimat seperti contoh berikut. Contohnya seperti ini. Al-mudarris, di sini ada kalimat pertama, ini kalimat yang kedua, ya. Jadi kita katakan ini adalah kalimat pertama, ini adalah kalimat yang kedua. Jadi tugas kalian sekarang adalah menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua dengan kata-kata summa, ya, dengan kata-kata summa. Summa itu apa artinya kemarin? Summa itu artinya kemudian, ya. Jadi harus diingat summa itu artinya adalah kemudian, ya. Kemudian. Contohnya di sini, usolli subha, saya melaksanakan salat subuh. Aqra'ul Quran, aqra'u ini apa artinya? Saya. Karena kenapa dikenakan saya? Karena diawali dengan huruf alif pada fi'il mudhari. Aqra'ul Quran, saya membaca Al-Quran. Jadi di sini saya melaksanakan salat subuh, saya membaca Al-Quran. Kemudian di bawahnya dihubungkan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua dengan kata-kata thumma, ya. Jawabannya adalah usallis subha thumma aqra'ul Quran. Saya melaksanakan sholat subuh kemudian membaca Al-Quran. Begitu, ya. Jadi ada dua kalimat, kalian harus menghubungkan dua kalimat ini dengan kata-kata summa, ya. Atawaddau, saya berwudu. Usalli zuhra, melaksanakan sholat zuhur. Jadi jawabannya nanti adalah atawaddau summa usalli zuhra, saya berwudu kemudian saya sholat zuhur. Begitu seterusnya, ya. Jadi ini adalah soalnya dari 1, 2. Nomor 2, aqra'ul qissata anamu qalilan, saya membaca cerita. Anamu, saya tidur. Qalilan, saya tidur sebentar, ya, sedikit atau sebentar. Kemudian nomor 3, arkabul hafilata anzilu amamal madrasati, saya menaiki bus. Saya anzilu, saya turun. Amamal madrasati, di depan sekolah. Silakan kalian hubungkan kalimat ini dengan kata-kata summa. Jadi artinya nanti saya turun bus, kemudian saya menaiki bus, kemudian saya turun di depan sekolah. Ya, nomor 4, azuru sadiqi arji'u ilal baiti.
Azuru ini artinya adalah zaro ya zuru, artinya mengunjungi. Tapi karena di sini menggunakan huruf alif, maka artinya adalah saya mengunjungi. Sodiqi ini asal katanya adalah sodiqun yang artinya adalah teman. Akan tapi ditambahkan huruf ya sukun pada akhirnya itu menunjukkan kepemilikan saya. Berarti ini maksudnya adalah teman saya. Azuru sodiqi, saya mengunjungi teman saya. Arji'u ilal baiti. Arji'u ini artinya adalah pulang. Karena di sini menggunakan alif, maka artinya adalah saya pulang. Arji'u ilal baiti. Saya pulang ke rumah. Jadi kalian nanti hubungkan dengan kata-kata thumma. Jadi nanti bahasa Indonesianya azuru sodiqi arji'u ilal baiti. Saya mengunjungi teman saya, kemudian saya pulang ke rumah, ya. Kemudian soal nomor 5. Artadi malabisal madrasati, ya. Artadi ini artinya adalah mengenakan, ya. Ini artinya apa? Mengenakan. Saya mengenakan malabisal madrasati, seragam sekolah, atanawalul futuro. Atanawal ini artinya makan. Makan al futuro ini artinya pagi. Jadi sarapan pagi. Jadi kalian hubungkan dengan kata-kata summa, jadi bahasa Indonesianya akan menjadi saya mengenakan seragam sekolah, kemudian sarapan pagi. Ya. Kemudian soal yang terakhir nomor 6, usollis subha, saya melaksanakan sholat subuh. Aqra'ul Quran, saya membaca Al-Quran. Nanti bahasa Indonesianya jadinya saya melaksanakan sholat subuh kemudian membaca Al-Quran. Ya, silakan kalian jawab poin-poin yang ada pada halaman 52 dan 53 pada latihan yang alif dan latihan yang ba. Silakan kalian jawab di buku kalian masing-masing. Ya, tafadhol. Kalau sudah kalian jawab, silakan kalian foto dan kirimkan ke WA Ustaz, ya. Mungkin untuk pelajaran bahasa Arab cukup sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.